Haleluya adik-adik. Oke, hari ini kita akan sambung balik pelajaran. Tetapi sebelum itu, mari kita pejamkan mata, jabatkan tangan. Kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 dalam keputusan mendapatkan hidup. Ayat hafalan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma pasal 10 ayat 15. Oke, dalam pelajaran ini kita mengetahui bahwa Allah melalui 4 orang yang berpenyakit kusta mengabarkan kabar baik menyelesaikan kelaparan kota Samaria. Pertama-tama kita akan mendengar cerita tentang tindakan Elisa dalam memerangi peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentera dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, Tuanku, apakah yang akan kita berbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka.
Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Daripada cerita tadi terjadilah suatu peristiwa yang sangat menarik. Apakah yang dilihat oleh hamba Elisa pada waktu bangun pagi-pagi? Ya, mereka telah dikelilingi oleh suatu tentera dengan kuda dan kereta yang dikirim oleh Raja Aram. Bagaimanakah Elisa menghibur hambanya? Ya, dia berkata, "Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Bagaimanakah doa Elisa kepada Allah? Ya, Elisa memohon Allah membuka mata hambanya supaya ia dapat melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekelilingnya. Semuanya ini adalah laskar surga yang dikirim oleh Allah untuk melindungi mereka, sehingga hambanya menjadi beriman dan memperoleh penghiburan. Elisa juga memohon Allah membutakan mata musuhnya dan dibawa ke kota Samaria menemui Raja Israel. Bagaimanakah Elisa memperlakukan pasukan tentera Aram ini? Elisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ia tidak meminta raja membunuh orang-orang itu. Sebaliknya, menyuruh raja menyiapkan jamuan makan. Setelah mereka makan kenyang, lalu dilepaskan mereka pulang. Seterusnya, kita akan mendengar cerita pengepungan dan bencana kelaparan di kota Samaria. Raja Aram mengumpulkan tenteranya untuk menyerang kerajaan Israel dan mengepung kota Samaria dalam waktu yang sangat lama sehingga terjadinya kelaparan yang sangat dahsyat. Bahkan ada ibu yang sanggup menukar bayi mereka dan memakan bayi tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan Raja Israel sangat berduka cita dan marah. Ia menyalahkan Elisa lalu mengirim utusan untuk menangkapnya. Setelah utusan itu datang kepada Elisa, Elisa berkata kepada mereka, "Dengarlah firman Allah, besok pada waktu yang sama, di pintu gerbang kota Samaria akan terdapat banyak sekali makanan yang dijual dengan murah sekali." Seorang perwira ajudan raja menghina perkataan itu dengan mengatakan bahwa hal itu mustahil sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit. Lalu Nabi Elisa menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya." Di pintu masuk ke gerbang kota, terdapat 4 lelaki yang menghidap kusta. Mereka berkata, "Sekiranya kita tinggal di sini, kita akan mati. Mari kita ke kem musuh dan menyerah. Sekiranya ia menyelamatkan kita, kita hidup. Jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati." Pada waktu senja mereka bangun dan pergi ke kem tentera Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir kem, tidak ada orang di sana. Tuhan telah menyebabkan pasukan musuh mendengar suara tentera yang kuat mendekat. Takut dengan Raja Israel telah mengupah tentera Het dan Mesir untuk menyerang mereka. Mereka telah meninggalkan segalanya dan melarikan diri untuk hidup mereka. Keempat-empat lelaki yang berpenyakit kusta memasuki salah satu kemah, lalu makan dan minum. Kemudian mereka mengambil perak, emas, dan pakaian, lalu pergi dan menyembunyikannya. Mereka kembali dan memasuki kemah lain dan mengambil beberapa barang dari dalamnya dan menyembunyikannya juga. Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Apa yang kita lakukan ini tidak betul. Ini adalah hari kabar yang gembira dan kita menyimpannya untuk diri sendiri. Jangan kita tunggu sehingga fajar, tetapi mari kita laporkan ini ke istana kerajaan." Maka mereka berteriak kepada penjaga pintu kota yang melaporkan berita mereka kepada raja. Raja bangun tetapi sangat curiga dengan berita itu. Dia menyangka bahwa musuh mengatur serangan untuk menarik mereka keluar, dan setelah itu mereka akan diserang. Salah seorang pegawainya mencadangkan mereka membawa 5 ekor kuda yang tinggal di kota, mengangkut mereka ke kereta dan pergi dan melihat apa yang sedang berlaku. 2 kereta berangkat segera dari Samaria dan menempuh perjalanan ke Sungai Yordan.
Semasa mereka kembali, mereka melaporkan bahwa tentara Aram telah melarikan diri dan jalan itu dipenuhi dengan pakaian dan peralatan mereka. Tuhan telah menepati janjinya. Terdapat jalan keluar dari kota ketika semua orang bergegas mengambil makanan yang ditinggalkan tentara yang melarikan diri. Seperti yang dinubuatkan oleh Elisa, sekarang banyak makanan yang dijual dengan harga yang murah. Perwira ajudan raja yang menghina nubuat Elisa akhirnya mati diinjak-injak rakyat Samaria di pintu gerbang ketika rakyat berebutan keluar untuk menjara perkemahan Aram. Oke adik-adik, daripada cerita ini, pengajaran yang kita dapat daripada 4 orang yang sakit kusta ini, ketika diri sendiri mendapat keuntungan, mereka tidak egois. Mereka dapat memberitahukan kabar baik kepada orang-orang di kota Samaria. Padahal orang kusta dibenci dan dijauhi masyarakat. Mereka tetap mau berbuat baik pada orang yang mengucilkan mereka. Inilah yang dinamakan kasih. Tuhan tidak memandang muka, kedudukan dan derajat untuk memilih orang dalam melakukan pelayanan. Ketika kita dipilih Tuhan, janganlah menolak karena besar upah yang menanti kita. Tuhan punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong anak-anaknya dari penderitaan. Karena itu, sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pasti terjadi dan tergenapi. Karena itu, janganlah tidak percaya atau mengejek firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita. Kakak harap adik-adik dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan. Oke adik-adik, sebelum itu mari kita pejamkan mata, jepatkan tangan. Kita sama-sama berdoa dalam hati. Haleluya, amin.